Menurut saya sih pasti dalam waktu 1-2 tahun ini akan ada yang tembus. Ada yang nembus lah ya. Iya, kita harus punya karya. Iya, ya berupa apa kontribusi kamu untuk dunia sepak bola. Resmi menjabat sebagai Presiden PSSI yang baru, Ratu Tisha langsung panggil Shin Tae-yong kembali latih timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert. Jakarta, babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia resmi dimulai. Setelah melalui Kongres Luar Biasa, KLB, yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis 16 Oktober, Ratu Tisha Destria akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Presiden PSSI yang baru menggantikan Erick Thohir. Keputusan ini disambut antusias oleh publik, karena Tisha dikenal sebagai sosok cerdas, berintegritas tinggi, dan memiliki rekam jejak panjang di dunia sepak bola nasional. Namun yang paling mengejutkan adalah langkah cepatnya dalam mengambil keputusan strategis, memanggil kembali Shin Tae-yong, ST, untuk kembali menukangi timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert yang baru menjabat selama 3 bulan. Langkah cepat sang presiden baru. Hanya beberapa jam setelah resmi dilantik, Ratu Tisha langsung menggelar konferensi pers di kantor pusat PSSI, GBK Arena, Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menstabilkan performa timnas Indonesia yang dinilai menurun sejak pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Kami butuh kontinuitas, bukan eksperimen. Coach Shin sudah memahami karakter, pola pikir, dan budaya pemain Indonesia. Kami ingin melanjutkan fondasi yang sudah ia bangun sejak 2020, ujar Tisha dengan nada tegas namun penuh keyakinan. Tisha juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Shin Tae-yong di Korea Selatan pada malam sebelumnya. Hasilnya, pelatih berusia 54 tahun itu menyatakan kesiapannya untuk kembali melatih timnas Indonesia, bahkan disebut sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan secara digital. Patrick Kluivert resmi dilepas. Keputusan mengganti Patrick Kluivert diambil setelah evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI. Dalam 4 pertandingan terakhir di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Selain hasil di lapangan, sumber internal PSSI juga menyebut adanya ketidaksesuaian visi dan metode antara Kluivert dan para pemain. Beberapa penggawa senior seperti Asnawi Mangkualam dan Ricky Kambuaya dikabarkan merasa kurang cocok dengan pendekatan taktik dan pola komunikasi sang pelatih asal Belanda tersebut. Melalui keterangan resmi, Kluivert menerima keputusan PSSI dengan lapang dada. Saya menghormati keputusan federasi. Indonesia memiliki potensi luar biasa, tapi mungkin waktunya belum tepat bagi saya. Terima kasih untuk semua dukungan dari para pemain dan fans, ucap Kluivert sebelum meninggalkan Jakarta. PSSI memastikan Kluivert tetap menerima kompensasi sesuai kontrak, serta ucapan terima kasih atas dedikasinya selama menukangi timnas Garuda. Shin Tae-yong kembali. Saya ingin menuntaskan yang belum selesai. Kabar kembalinya Shin Tae-yong disambut meriah oleh publik sepak bola tanah air. Pelatih yang sukses membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan meloloskan Garuda ke Piala Asia 2023 itu disebut sudah menyetujui kontrak baru berdurasi 2 tahun hingga 2027. Dengan opsi perpanjangan 1 tahun jika target tercapai. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, ST menyampaikan alasan di balik keputusannya kembali ke Indonesia. Indonesia adalah rumah kedua saya. Saya kembali bukan karena uang, tapi karena tanggung jawab. Saya ingin menuntaskan apa yang belum selesai dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sumber internal PSSI mengungkapkan bahwa ST akan tiba di Jakarta pekan depan dan langsung memimpin latihan perdana di Stadion Madia. Ia juga akan menyiapkan skuad untuk laga penting kualifikasi Piala Dunia melawan Australia bulan depan. Reformasi cepat di bawah kepemimpinan Ratu Tisha. Selain mengembalikan ST, Ratu Tisha juga langsung mengumumkan beberapa langkah besar dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Program itu diberi nama Garuda Reborn 2025 dengan 4 pilar utama: transparansi dan tata kelola profesional. PSSI akan melakukan audit keuangan terbuka setiap tahun dengan lembaga independen. Reformasi kompetisi domestik.
penataan ulang jadwal Liga 1 dan Liga 2 agar sinkron dengan kalender FIFA serta pembatasan pemain asing, pengembangan sepak bola usia muda dan wanita, pembentukan Akademi Nasional Permanen serta peningkatan kompetisi U17 dan U20, kerjasama internasional, penandatanganan MOU dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, untuk pelatihan pelatih dan pertukaran teknologi sport science. Kita tidak boleh hanya bicara prestasi, tapi juga sistem. Fondasi sepak bola Indonesia harus kuat dari akar rumput hingga ke level profesional, ujar Tisha. Langkah-langkah konkret tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan para mantan pemain nasional. Dukungan dari publik dan tokoh sepak bola. Kepemimpinan Ratu Tisha yang dikenal visioner dan tegas dinilai sebagai angin segar bagi sepak bola Indonesia. Mantan Kapten Timnas, Bambang Pamungkas, menyebut keputusan cepat Tisha sebagai langkah tepat. Panggilan kembali Shin Tae-yong adalah sinyal kuat bahwa PSSI ingin stabilitas. Ini bukan sekadar pergantian pelatih, tapi pemulihan kepercayaan publik, ujarnya. Sementara legenda lainnya, Kurniawan Dwi Yulianto, menilai Tisha adalah sosok yang mengerti bola secara menyeluruh. Beliau bukan politisi yang numpang nama, tapi orang yang tumbuh di dalam sistem sepak bola. Itu perbedaan besar, katanya. Di media sosial, dukungan terhadap Tisha dan STY membanjiri lini masa. Tagar Welcome Baksi dan Tisha for Football menjadi trending topik nasional dalam waktu kurang dari 2 jam. Tantangan ke depan, membangun kembali kepercayaan. Meski euforia publik begitu besar, tantangan yang dihadapi duet Ratu Tisha Shin Tae-yong tidak ringan. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia harus menghadapi jadwal pada dikualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia U23, dan persiapan SEA Games 2025. Selain itu, isu klasik seperti keterlambatan kompetisi domestik, infrastruktur stadion, dan konflik antar klub masih menjadi pekerjaan rumah besar. Namun Tisha menegaskan bahwa ia tidak akan bekerja sendirian. Saya percaya pada kolaborasi. Sepak bola bukan milik satu orang, tapi milik bangsa. Kita harus maju bersama. Federasi, klub, pelatih, dan supporter, ujarnya menutup konferensi pers. Harapan baru untuk Garuda. Dengan kombinasi antara kepemimpinan strategis Ratu Tisha dan pengalaman internasional Shin Tae-yong, publik menaruh harapan besar bahwa Indonesia akan kembali menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. PSSI menargetkan lolos ke Piala Asia 2027, semifinal Piala AFF 2026, serta membangun pondasi kuat untuk Piala Dunia 2030. Di tengah riuhnya dukungan publik, satu pesan Tisha menjadi kutipan paling viral di media sosial. Kita tidak sedang memulai dari nol. Kita sedang melanjutkan perjuangan yang sempat terhenti. Penutup, kepemimpinan baru Ratu Tisha dan kembalinya Shin Tae-yong bukan sekadar pergantian figur, melainkan titik balik penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan polemik dan ketidakstabilan, kini Garuda punya peluang nyata untuk kembali terbang tinggi, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di panggung dunia.